komitmen ketika kita mengikuti Rasulullah. Kita tentunya masih berkutat pada pembahasan bahwasanya kita tidak mungkin menjadi muslim hebat sampai kita mengenali potensi-potensi keburukan yang ada pada diri kita ketika menjadi ujian. Karena musuh terbesarnya diri kita itu adalah diri kita sendiri dengan berbagai macam kekurangan yang melekat pada diri kita. Dan kita dituntut di dalam agama kita untuk mampu menyelesaikan setiap kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Lalu melejitkan potensi diri kita ketika kita mampu menyelesaikan kendala pada diri kita. PR terbesarnya kita, baik itu ustadz, guru, ataupun murid sekalipun, maka PR terbesarnya diri kita itu adalah menempa karakter kita dan membentuk karakter kita dengan karakter maksimal yang dijelaskan di dalam kitabullah dan sunnah. Karena sesungguhnya menjadikan karakter kita istimewa tidak akan pernah diperoleh kecuali adalah bagaimana menyelesaikan kekurangan-kekurangan yang melekat pada diri kita, di mana kekurangan itu diberikan kepada manusia ketika hidup di dunia untuk menjadi ujian, supaya bisa dibedakan mana seorang mukmin yang bersungguh-sungguh menyelesaikan setiap ujian dan mana seorang muslim yang mereka tidak pernah memberikan kesungguhan untuk menyelesaikan kekurangan pada dirinya. Dan itulah kenapa hikmah manusia itu diciptakan dengan berbagai macam potensi buruk yang dia miliki, supaya tersingkap siapa yang bersungguh-sungguh menyelesaikan kekurangan pada dirinya, menyelesaikan kendala pada dirinya, supaya dia mampu melejitkan potensi pada kehidupannya. Nah, itulah yang menjadikan kita akhirnya membahas apa sih penyakit dan kendala pada diri kita yang harus kita perhatikan, harus kita berikan perhatian supaya kita mampu memberikan perawatan dan memberikan perhatian pada kekurangan itu untuk melejitkan kita sebagai seorang muslim dimanapun kita bekerja. Karena ketika seorang muslim telah menyelesaikan PR internal pada dirinya dengan mengetahui tentang kendala yang ada pada dirinya, maka sesungguhnya apapun yang dia lakukan menjadi sangat istimewa. Itu yang kita harus mengerti. Makanya itulah yang menjawab pertanyaan ketika saya pernah ditanya, Ustadz, kenapa para sahabat dan Islam itu mengalami puncak kemajuan ketika setelah ditinggal Rasulullah? Jadi ketika Rasulullah SAW hidup, maka Romawi belum kalah dari kaum muslimin. Persia juga belum kalah dari kaum muslimin. Kapan Persia jatuh dan akhirnya kalah dengan kaum muslimin? 2 tahun setelah sepeninggal Rasulullah. Kapan Romawi akhirnya jatuh di tangan kaum muslimin? Setelah ratusan tahun barulah Romawi itu jatuh di tangan kaum muslimin. Kenapa kemajuan-kemajuan itu dicapai oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in setelah Rasulullah wafat dan bukan diraih pada saat ketika Rasulullah masih hidup? Di situ jawabannya sederhana. Karena Rasulullah meninggalkan karakter sahabat yang luar biasa, di mana karakter-karakter hebat yang dimiliki para sahabat itulah yang menghantarkan kemenangan demi kemenangan bagi kaum muslimin. Dan itulah PR diri kita. Kita kebanyakan kaum muslimin bermasalah pada karakter diri kita, tidak menyelesaikan PR internal pada diri kita, tidak mengenali potensi keburukan yang ada pada diri kita. Akhirnya kehebatan Islam terhalangi oleh kaum muslimin ketika mereka tidak mampu melewati ujian kendala pada dirinya untuk diselesaikan hingga mampu melejitkan potensi pada kehidupannya. Itulah yang menjadikan kita membahas dulu apa penyakit-penyakit yang ada dan melekat pada diri kita sebagai manusia di dalam kehidupan. Kemarin kita membahas salah satu potensi buruk yang dimiliki oleh manusia adalah manusia mereka memiliki sifat basic, bakhil dan pelit terhadap apa yang telah dia miliki. Dan tentunya pada pembahasan yang lalu kita sudah menyampaikan, tidaklah setiap orang yang mereka bakhil kecuali bakhilnya adalah untuk diri mereka sendiri. Sehingga orang yang bakhil itu ibaratnya adalah orang yang menutup pintu-pintu rumahnya, pintu-pintunya ditutup, yang menjadikan dia terasa sesak pada kehidupan, karena angin-angin kelapangan dan kesegaran tidak bisa memasuki serambi hatinya ketika pintunya tertutup, dan itulah yang menjadikan akhirnya kualitas kehidupan kita meredup berdasarkan kesesakan yang kita rasakan ketika kita tidak mau untuk berbagi harta yang Allah titipkan kepada kita, dan ketika kita terjangkiti dengan sifat bakhil. Makanya kita menjumpai sampai perhatian Rasulullah itu berlindung diri dari sifat bakhil.
Sampai kita menjumpai bagaimana seorang sahabat Utsman bin Affan atau Abdullah bin Mas'ud selalu ketika tawaf di Ka'bah selalu tidak ada yang dia minta kepada Allah di dalam berdoa kecuali meminta dilindungi dari sifat bakhil dan sifat kikir. Nah, itu yang kita sudah sampaikan. Mari sekarang membahas penyakit berikutnya yang meredupkan potensi kebaikan kita dan akhirnya urung dan gagal menjadikan kita menjadi muslim hebat, yaitu adalah penyakit basic pada diri kita, bahwasanya manusia itu memiliki sifat kekurangan yang apabila kita tidak memberikan perawatan pada kekurangan ini berakibat fatal pada seluruh lini kehidupan kita. Apa penyakit yang dimiliki oleh manusia itu? Penyakit yang dimiliki oleh manusia itu adalah ketika manusia itu memiliki sifat hasad dan iri pada hatinya terhadap apa yang telah dicapai sama orang lain. Makanya Allah menyampaikan bagaimana karakter ini melekat pada diri manusia dan Allah memberikan peringatan supaya manusia tidak menuruti apa yang ada pada hatinya ketika dia memiliki karakter hasad dan iri terhadap apa yang telah dicapai sama orang lain. Mari kita melihat dan mentadaburi pada surat An-Nisa ayat yang ke-32. Allah berfirman pada ayat ini, "Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dukum 'ala ba'd." Allah menyampaikan, janganlah kamu iri terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kalian lebih banyak daripada sebagian yang lainnya. Di sini pada permulaan surat An-Nisa 32 Allah memulai dengan sebuah larangan, janganlah kamu merasa iri terhadap apa yang Allah anugerahkan sebagian dari kalian yang lebih banyak daripada sebagian yang lainnya. Dan tidaklah ayat ini kecuali ayat ini memberikan sebuah peraturan untuk setiap hati manusia supaya mereka mampu menjaga hatinya untuk tidak tercelup kepada sebuah penyakit yang sejatinya penyakit ini bisa meredupkan kualitas pada diri kita, yaitu adalah ketika seseorang itu memiliki sifat hasad. Karena sifat hasad itu merupakan biang dari segala kerusakan-kerusakan yang terjadi pada kehidupan kita. Makanya betul kalau Nabi SAW mengatakan bahwasanya penyakit hasad itu melahap semua kebaikan sebagaimana api melahap semua benda yang dijatuhkan di dalamnya. Karena kalau sudah memiliki hasad, berbagai macam kerusakan demi kerusakan akan ditemui sama mereka yang memiliki hasad. Belum lagi hukuman yang Allah berikan kepada mereka yang memiliki hasad. Ketidaksenangan dia ketika melihat pencapaian yang didapatkan sama orang lain, lalu mengomentari pencapaian itu dengan komentar yang negatif, lalu tidak ridho dengan pencapaian itu, lalu membuat berbagai macam narasi untuk membenarkan bahwasanya dirinya lebih berhak untuk mendapatkan karunia itu daripada saudaranya. Itu yang disebut dengan hasad. Dan hati-hati, hasad itu sebagaimana api. Sebanyak apapun kita melemparkan kertas di atas api, maka sejatinya kertas itu akan berubah menjadi abu. Berapapun kebaikan yang dilakukan oleh manusia, kualitasnya sejatinya akan rusak ketika mereka membiarkan hasad untuk tumbuh, dan tidaklah tumbuh rasa hasad kecuali tumbuhnya hasad itu sebagaimana membesarnya api yang melahat setiap barang yang ditumpahkan dan dijatuhkan di dalamnya. Itulah penyakit hasad. Maka Imam Ibn Taimiyah ketika beliau juga berbicara, maka menjelaskan bahwasanya memang sejatinya penyakit hasad itu merupakan salah satu penyakit yang hampir semua orang merata hampir mendapatkan hasad dari apa yang dia lihat dan apa yang dia jumpai. Makanya Syekhul Islam itu mengatakan ma khalal jasad anil hasad. Hampir-hampir tidak ada jiwa yang terbebas sama sekali dari hasad. Hampir-hampir tidak ada. Dan itulah yang menjadikan akhirnya semakin kita memahami betul. Ternyata ketika Imam Ibn Taimiyah berkata ma khalal jasad anil hasad, tidaklah setiap jasad itu bebas dari hasad, berarti semua dari kita, baik guru ataupun tidak, ustadz ataupun tidak, syekh ataupun tidak, dari apa yang menjadi perkataan Ibn Taimiyah ketika kita menyetirnya, berarti semua dari kita pada dasarnya terbayang-bayangi dengan sifat hasad pada diri kita dan kehidupan kita dengan apa yang kita lihat, dengan pencapaian yang didapatkan orang di sekitar kita.
di mana mata kita melihatnya dan hati kita bekerja untuk memberontak apa yang kita lihat ketika kita merasa lebih berhak untuk mendapatkan itu dari apa yang telah didapatkan oleh saudara kita. Dan hampir-hampir tidak ada jasad yang masih hidup kecuali disertai dengan bayang-bayang penyakit hasad. Padahal kalau kita memperhatikan secara lebih seksama, hasad ini termasuk dosa pertama di langit. Itu adalah hasad. Dan tidak ada dosa pertama di bumi kecuali adalah hasad. Itu yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi. Jadi Imam Qurtubi mengatakan kepada kita, hasad itu dosa pertama di atas langit dan hasad itu dosa pertama di atas muka bumi. Hasadnya iblis kepada Adam ketika iblis disuruh untuk bersujud kepada Adam, karunia yang Allah berikan kepada Adam menjadikan iblis itu memiliki sifat hasad, dan sifat hasad itulah yang menjadikan iblis tidak mau bersujud kepada Adam. Ya. Dan tidaklah pembangkangan itu terjadi kepada iblis menolak perintah yang Allah berikan untuk bersujud kepada Adam. Tidak ada penyebabnya, tidak ada pencetusnya, kecuali pencetusnya adalah satu, rasa hasad yang dimiliki iblis kepada Adam ketika dia merasa lebih mulia daripada Adam. Diciptakan Adam dari tanah dan diciptakan dirinya dari api. Dan itulah dosa pertama manusia yang menjadikan iblis dikeluarkan dari surga. Indahnya surga seluas langit dan bumi. Tidaklah orang diharamkan dari indahnya surga seluas langit dan bumi, tidaklah makhluk diharamkan dari surga itu kecuali adalah karena hasad yang tumbuh pada hati ketika melihat apa yang diperoleh oleh saudaranya. Dan itu terjadi kepada iblis. Nah, saya ingin bicara sedikit tentang masalah akidah. Tentunya kalau kita bicara tentang masalah akidah, kita harus paham ya, kalau sudah bicara tentang akidah, banyak orang yang berkata semacam ini. Iblis itu tidak mau sujud kepada Adam karena dia tahu akidah. Sujudnya dia hanya kepada Allah. Makanya orang yang paling tahu akidah adalah iblis. Ini perkataan orang. Nah, orang-orang sering mengatakan perkataan yang semacam ini. Mari kita bedah perkataan ini. Perkataan ini salah. Karena sesungguhnya sujudnya iblis kepada Adam itu bukan sujud ibadah, tapi sujud melaksanakan perintahnya Allah. Tentunya kalaulah sujud ibadah tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Tapi sujudnya para malaikat dan iblis ketika mereka diperintahkan sujud kepada Adam itu bukan sujud ibadah, sujud memenuhi perintahnya Allah. Jadi ketika iblis tidak mau sujud kepada Adam, itu bukan karena dia paham akidah, bukan paham karena tauhid. Gagalnya iblis untuk sujud kepada Adam, itu adalah sujud yang diperintahkan oleh Allah yang menjadikan iblis itu tidak melaksanakan perintah Allah. Jadi itulah yang sejatinya harus benar kita mengerti di dalam masalah menolaknya iblis sujud terhadap Adam. Kembali kepada perkataan Imam Qurtubi. Berarti hasad itulah yang menjadi dosa pertama makhluk di langit ketika iblis tidak mau bersujud kepada Adam. Dan itu tidak hanya berhenti di surga, maka penyakit buruk itu turun ke bawah. Ketika kita menjumpai dan kita mendapati dosa pertama anak manusia sampai terjadinya pembunuhan, itu juga disebabkan karena hasad. Ketika Qabil tidak terima dengan apa yang diterima oleh Habil ketika mendapatkan Iklimah yang lebih cantik daripada dirinya, ketika Habil itu mendapatkan Iklimah atau kemudian Labuda, maka akhirnya Qabil ketika sudah terbakar dengan sifat hasadnya terhadap apa yang telah didapatkan oleh Habil yang menjadikan Qabil menyusun strategi untuk membunuh Habil, dan terjadilah dosa yang kedua, dosa pembunuhan mengalirnya darah di atas muka bumi. Dan tidaklah Qabil, setiap manusia yang berbuat melampaui batas membunuh kecuali Qabil pun mendapatkan bagian dari dosa itu. Dan tidaklah dosa seberat itu terjadi dan ditanggung oleh Qabil kecuali adalah karena hasad. Jadi inilah yang menjadikan akhirnya kita paham betul, kita ini memiliki sifat hasad. Jadi pada dasarnya setiap roh yang masih bernyawa mereka memiliki potensi untuk hasad kepada dirinya. Ma khalal jasad anil hasad. Tidak ada jasad yang dimiliki setiap manusia kecuali mereka itu terbayang-bayangi dengan sifat hasad.
terhadap apa yang telah dicapai orang lain, telah apa yang didapatkan orang lain, tentang apa yang diraih orang lain, yang menjadikan kita mata dan hatinya benci untuk melihat itu, dan berupaya untuk menghilangkan kenikmatan itu, dan pingin supaya kenikmatan itu berpindah kepada kita. Dan ketika hasad itu menjadikan kita selalu merasa kita yang lebih berhak dengan itu daripada orang tersebut, maka itu adalah hasad. Dan sejatinya hasad itu sebuah penyakit general yang mengenai kepada siapa saja. Orang yang di kantor, orang yang di bisnis, bahkan orang yang menyampaikan kalimat Allah pun tidak lepas dari penyakit hasad yang terjadi di antara mereka. Dan itulah sejatinya yang harus kita waspadai. Makanya kalau orang sampai memiliki sifat hasad, apa dampak buruk yang dia peroleh dan dia dapatkan? Tentunya yang pertama, hasad itu membakar kebaikannya. Yang kedua, hasad itu menjadikan kualitas hidup itu menjadi hilang. Karena keridhaan dan kelapangan dari apa yang dia peroleh menjadi hilang seiring dengan kuatnya dia melihat kebaikan yang ada pada diri orang lain. Akhirnya apa? Suasana bekerja menjadi tidak nyaman, suasana berdakwah menjadi tidak nyaman, suasana berbisnis menjadi tidak nyaman, karena sudah tumbuh sebuah perasaan apa yang didapatkan olehnya sejatinya lebih berhak untuk kita dapatkan daripada dirinya. Dan sejatinya orang yang masih memiliki pikiran itu, sejatinya dia telah menuduh Allah secara tidak langsung bahwasanya Allah tidak becus mengurus setiap kenikmatan yang Allah bagikan kepada setiap makhluk, ketika dia dengan begitu sombongnya berkata, saya lebih berhak dengan itu daripada orang tersebut. Dan itulah sejatinya penyakit hasad, sadar atau tidak sadar. Di kantor banyak, kalaulah di tempat dakwah saja banyak hati yang hasad, padahal mereka menyampaikan kalimat Allah. Saking begitu lembutnya dan saking begitu tipisnya irisan hasad yang ada pada hati kita, apalagi di tempat-tempat yang umum, di tempat pekerjaan, di tempat dagang, di tempat bisnis, tentunya hasad itu lebih dominan, betul-betul mengiris-ngiris pada irisan paling tipis pada kehidupan, yang sejatinya banyak orang tidak menyadari. Di balik setiap komentarnya, di balik setiap apa yang dia lihat, di balik gestur tubuhnya, pada dasarnya dia sedang terbakar dengan sifat hasad. Makanya inilah yang menjadikan kita tentunya paham ya, yang salah bukan apa yang dicapai orang lain, yang salah bukan apa yang baru kita peroleh, tetapi yang salah adalah ketika kita membiarkan diri kita terbakar dengan bara api bernama hasad, sehingga kita merasa jauh lebih baik daripada orang yang mendapatkan karunia itu. Nah, terkadang konteksnya ya, kalau di dalam dunia umum, kadang-kadang kita punya handphone, kita melihat apa yang didapatkan sama teman kita, itu yang menjadikan akhirnya tanpa kita sadari kita terbakar dengan berbagai macam hasad. Tentunya hasad itu memiliki eksekusi yang beragam. Adanya eksekusinya adalah menghilangkan nikmat itu pada diri orang lain dengan cara yang kasar. Dia bisa jadi membunuh, dia bisa jadi menjegal, dia bisa jadi menipu supaya orang itu luput mendapatkan karunia yang sudah dia dapatkan. Ada yang sifatnya tidak ekstrim atau tidak kasar sebagaimana yang pertama, tetapi sifat yang kedua adalah dia berbicara di depan orang banyak bahwasanya karunia yang didapatkan orang itu tidak pantas untuk dirinya, sembari dia menyebutkan kekurangan-kekurangan dari orang itu. Orang ini kan begini, orang ini kan begini, orang ini begini. Dia berusaha untuk mempengaruhi setiap kepala yang ada di sekitarnya untuk memastikan bahwasanya karunia yang Allah berikan kepada dirinya itu salah. Atau yang ketiga, dia menyimpan pada hatinya. Dia tidak membicarakan, dia tidak mengatakan, tetapi terus ditumpuk, dan akhirnya menyebar penyakit dan energi positif pada dirinya. Setiap hatinya merasa kesal terhadap apa yang telah didapatkan oleh orang yang dia hasad kepadanya. Dan itu tentunya menyedihkan kalau kita akhirnya mendapati hasad itu terus kita biarkan. Berapa banyak orang yang mereka hasad tidak mampu melejitkan potensi kebaikan pada dirinya karena pandangannya, konsentrasinya, pikirannya, jiwanya hanya tertambat kepada orang yang dia hasad kepadanya. Dan tidaklah hasad kecuali adalah sebagaimana cangkul pada setiap tanaman yang sedang tumbuh. Tidaklah diayunkannya cangkul kepada tanaman yang sedang tumbuh kecuali memangkas langsung pohon-pohon itu ketika terkena dengan sabetan cangkul.
cangkul yang diayunkan itulah hasad. Bunga kembang yang baru tumbuh di atas bumi, maka itu adalah kualitas pada diri kita. Dan berapa banyak kualitas diri kita yang hilang disebabkan penyakit hasad yang terjadi pada diri kita. Kelapangan akan meninggalkan kita, kecukupan akan meninggalkan kita, dan berbagai macam keberkahan, karena keberkahan tidak bisa disatukan dengan hati yang hasad. Ya. Jadi kalau kita merasa, kok saya gini-gini aja terus, akhirnya dia terus melihat sesuatu yang minus pada dirinya, padahal dia sudah mendapatkan banyak kebaikan. Tidaklah seseorang terperosok kepada kesempitan dari apa yang dia peroleh, kecuali disebabkan karena rasa hasad yang telah mendominasi pada hatinya. Jadi kalau kita akhirnya paham, hasad itu dilarang dan diancam dengan sebuah dosa dan laknat yang datang dari Allah langsung ketika orang punya hasad, pasti kita yakin, berarti siapapun yang mampu membebaskan dirinya pada hasad, dia akan mendapatkan banyak kebaikan besar yang datang dan mengalir pada hidupnya kalau dia mampu menyelesaikan hatinya dari penyakit hasad. Ya, itu yang kita harus paham. Makanya untuk bisa menjadikan bagaimana kita terhindarkan dari sifat hasad itu, para ulama lalu menyampaikan kepada kita, karena ini adalah terapi. Karena hasad itu adalah obat, tentunya obat dari penyakit hasad ini ada obatnya. Karena kita yakin ma anzalallahu da illa anzalallahu fihi syifa'ah. Tidaklah Allah menurunkan satu penyakit kecuali Allah menyertakan penyembuhnya. Sama pula hasad itu adalah penyakit dan penyembuhnya itu ada. Nah sekarang karena kita merasa terancam dengan penyakit hasad di balik setiap apa yang kita jumpai, di balik setiap apa yang kita lihat, karena pada dasarnya kita terbayang-bayangi oleh bayangan hasad, berarti kita berhajat besar kepada kebutuhan untuk memberikan kesembuhan bagi hati kita kalau terkena hasad, terutama di suasana perkantoran. Nah, tentunya saya tidak bisa bayangkan ya, kalau seseorang di suasana perkantoran setiap hari ketemu, ruangannya pun tidak terlalu lebar dan tidak terlalu luas, tapi setiap hari, setidaknya 5 hari dalam sepekan dia berjumpa setiap waktunya, dan ternyata dia punya hasad. Tentunya kita tidak bisa membayangkan sesempit apa dan sesesak apa dadanya setiap dia melihat orang yang dia hasad kepadanya. Nah ini tentunya menjadi musibah. Sekarang mari kita bahas sebentar. Apa sih perkara yang bisa menyembuhkan kita dari hasad? Walaupun penyembuhan ini tidak bisa dilakukan secara instan, sekali dua kali langsung memberikan kesembuhan. Tentunya kita pahamnya, untuk mengobati demam saja, untuk mengobati penyakit demam saja ternyata kita butuh proses untuk menunggu yang agak lama. Kalaulah hanya untuk menyembuhkan penyakit demam. Maka sama dengan hasad, karena hasad itu adalah penyakit, maka menyembuhkannya pun harus dinikmati prosesnya. Apa saja yang harus dilakukan? Kalau di dalam suasana perdagangan, dalam suasana program, dalam suasana kantor yang kita sedang berjibaku di dalamnya supaya kita tidak memiliki hasad. Yang pertama, para ulama mengatakan yang pertama itu adalah jangan terlalu peduli dengan kehidupan orang lain, dengan apapun pencapaian yang telah dia peroleh. Kalau memang kita merasa hati kita lemah ketika diuji dengan kuatnya hasad pada diri kita terhadap orang itu. Orang yang tidak terlalu kita perhatikan menjadikan tidak terlalu kita hadirkan pada hati kita. Al-ba'id fil aini ba'idun fil qalbi. Orang yang jauh di mata biasanya jauh dari hati. Makanya terapi yang pertama, kalau seseorang di antara kita sudah memiliki kecondongan untuk hasad kepada fulan dan fulan, maka tidak mengetahui detail apa yang ada pada hidupnya itu menjadi salah satu sumber keselamatan hati kita, supaya hati kita tidak perlu hasad. Karena hasad itu datang setelah informasi mengalir kepada kita. Tidak mungkin orang hasad tanpa ada informasi sebelumnya. Tidak mungkin ada informasi yang datang, barulah tumbuh penyakit hasad. Maka jauhkanlah matamu dari dirinya, karena biasanya orang yang jauh di mata biasanya jauh dari hati. Ketika kita melihat ada potensi diri kita hasad kepada fulan dan fulan, maka yang kita lakukan adalah meminimalisir untuk mengetahui apa yang telah didapatkan oleh orang itu. Supaya ketika kita tidak mengetahui apa yang telah dia capai, menjadikan kita
tidak perlu timbul rasa hasadnya pada hati kita, karena hasad itu terjadi setelah datangnya mengalirnya informasi. Nah, sama ketika kita melihat di handphone, ya. Handphone, ketika kita melihat ada beberapa orang yang kita ini diuji dengan orang itu. Kita diuji dengan fulan, kita diuji dengan fulan. Maka yang kita lakukan adalah meminimalisir interaksi kita kepada sosial media ketika sosial media itu berangkat dari hulu hilirnya adalah hasad kepada apa yang telah didapatkan sama orang yang kita hasad kepadanya ketika dia menampilkan apa yang telah dia capai. Karena kalau kita tidak mengetahui, kita tidak akan sempat membicarakan, karena pembicaraan itu dimulai dari derasnya informasi. Makanya orang yang jauh di mata, jauh di hati. Orang yang kamu tidak terlalu ketahui dan kamu tidak terlalu kepo dengan apa yang telah diperoleh, maka kamu tidak perlu berjibaku untuk menjaga hatimu dari hasad. Makanya maaf ya, kadang-kadang ketidaktahuan itu justru adalah keberkahan. Ya, ignoring is blessing. Kalau dalam bahasa ininya adalah kadang-kadang tidak ngerti itu lebih berkah. Makanya dalam Islam, kenapa Islam meletakkan sebuah petunjuk supaya manusia itu tidak kepo dengan perbuatan orang lain? Karena memang mengetahui kehidupan orang lain itu berat. Kalau kamu mengetahui aibnya, kamu dituntut untuk menutupi aibnya. Kalau kamu mengetahui kekurangannya, kamu dituntut untuk menutupi kekurangannya. Dan kalaupun kita mengetahui keberhasilannya, maka kamu harus berusaha untuk mengontrol hatimu supaya kamu tidak jatuh kepada perbuatan hasad itu sendiri. Ini yang harus dimengerti baik dengan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, yang disampaikan oleh para ulama, apa perkara yang menjadikan kita harus berusaha menetralisir penyakit hasad yang bisa jadi tumbuh di tempat kita bekerja, teman sekantor, seprofesi yang sering kita jumpai. Yang kedua, kita harus mengimani bahwasanya takaran yang Allah berikan kepada setiap manusia itu tidak ada yang salah. Kalau ada orang yang berkata, saya lebih berat dengan kenikmatan itu daripada dirinya, seakan-akan kamu itu telah menuduh Allah bahwasanya Allah itu salah menempatkan posisi dan karunia kepada sebagian orang. Kita harus betul-betul menghadirkan keimanan 100% bahwasanya Allah itu maha alim. Dan salah satu konsekuensi dari sifat maha alimnya Allah, Allah itu tidak pernah salah ketika menempatkan setiap karunia yang Allah berikan. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendaki. Kita bisa mengatakan itu. Jadi kalau kita mendapati ada orang ini sekarang udah dapat gini gitu, walaupun kita tahu bahwasanya orang ini kayak gimana, tidak ada perkataan yang paling selamat kecuali mengatakan dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah keutamaan yang Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendaki. Sudah, itu hak prerogatifnya Allah. Ada seorang ustadz dengan lisannya ternyata dia bisa ini, dia bisa melakukan ini, dia bisa melakukan ini. Walaupun ada seseorang ustadz yang merasa dirinya lebih pintar daripada orang itu, maka cara untuk menetralisir kuatnya hasad yang ada pada diri kita itu apa? Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah karunia yang Allah berikan kepada hambanya, sudah. Dan takaran Allah itu tidak pernah salah. Karena kalau kita berpikir lebih jauh, kita bisa mengatakan, kalau karunia itu diberikan kepada saya, bisa jadi saya belum tentu selamat untuk menjaga amanah karunia itu sebagaimana dia bisa memenuhi amanah pada karunia itu. Itu yang lebih berat. Dan itulah sejatinya yang harus senantiasa kita pahami. Jadi akhirnya menjadikan kita sibuk untuk menikmati apa yang telah kita dapatkan. Yang salah bukan apa yang didapatkan orang lain, yang salah bukan apa yang kita peroleh. Yang salah ketika kita membiarkan ruang hati kita termasuki dengan angin hasad yang menjadikan semua porak-poranda apa yang telah kita peroleh. Nikmatnya apa yang telah kita peroleh itu hilang nikmatnya. Kapan? Ketika hati kita lebih tertambat pandangannya kepada apa yang dicapaikan orang lain daripada apa yang sudah kita peroleh. Ya sudah. Berarti kamu membiarkan sebuah rumah yang terbuka pintu dan jendelanya yang membiarkan kotoran masuk ke dalam rumah kita. Dan akhirnya keindahan rumah itu hilang. Bukan karena rumah kita tidak indah, tapi karena kita suka membuka pintu dan membuka jendela rumah kita, sehingga menyebabkan kotoran begitu masuk pada rumah kita.
Dan akhirnya hilanglah kenikmatan yang sudah Allah berikan pada kehidupan kita. Makanya harus yakin betul, karunia Allah itu terbaik. Gak ada yang salah pada karunia Allah. Kok dia begini jadi atasan saya, kok saya begini malah jadi bawahan dia? Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah karunia yang Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendaki. Ya. Dan kita tentunya yakin Allah itu sebaik-baik pengaturan. Tidak ada yang paling baik dalam pengaturan kehidupan manusia kecuali yang paling baik dalam pengaturan hidup manusia itu Allah. Karena Allah tidak ada hajat terhadap manusia. Allah tidak memiliki motif kepada manusia. Kalau pembagian manusia mungkin kita masih bisa berprasangka buruk karena setiap manusia memiliki motif dan keinginan yang terlihat dan tersembunyikan. Tapi kalau Allah kan tidak punya motif apapun ketika mengatur kepada manusia kecuali aturan Allah itu ingin memberikan kebaikan pada kehidupan manusia. Sudahlah. Hidup itu sebentar. Ngapain harus merepotkan diri kita dengan melihat apa yang telah didapatkan sama orang lain yang menyebabkan kita kurang bisa mensyukuri apa yang telah kita peroleh. Hasad itu kayak api yang membakar sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita. Jangan biarkan api itu masuk pada hati kita dan membakar semua yang telah kita peroleh dari sisi Allah. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'd. Jangan pernah kamu itu mengangankan apa yang Allah berikan kepada sebagian dari kalian. Karena apa? Bisa jadi itu tidak bagus dan tidak tepat untuk kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, cara menetralisir itu adalah dengan mendoakan orang yang mendapatkan karunia. Bukankah kita mendoakan kebaikan orang yang mendapatkan karunia, maka malaikat mengaminkan kebaikan untuk kita? Contoh, konteksnya saya melihat ada seorang ustadz diterima omongannya oleh banyak orang. Kita mendoakan, ya Allah, semoga setiap kalimat yang mengalir dari lisannya akan memberi kebaikan dan keberkahan bagi setiap orang. Bukankah kita kalau mendoakan saudara kita secara diam-diam atas nikmat yang dia peroleh dan dia dapatkan, maka para malaikat mengaminkan itu untuk kita. Wa antalaka bimislin. Bukankah kamu mendapatkan hal yang sama? Bahkan kamu mendapatkan lebih dari apa yang kamu doakan dari saudaramu. Ada teman dokter, kok sana pasiennya lebih banyak daripada pasien sini? Padahal saya lebih luas kalau ngomong, di sana mungkin ketus dan lain. Tapi kenapa kok pasiennya malah antri? Saya sudah lembut, sudah baik. Kenapa pasien saya lebih sedikit? Doa, ya Allah, semoga pasien yang datang kepadanya akan membawa kebaikan. Maka pada saat kita mendoakan, disitulah malaikat akan berkata, wa antalaka bimislin. Kamu mendapatkan persis dengan apa yang kamu doakan dari saudaramu. Ya, didoakan secara diam-diam, karena itu akan menghilangkan karat-karat pada hati yang menyebabkan jatuhnya seseorang di dalam perkara hasad. Yang keempat, apa yang kita lakukan kalau kita memiliki potensi hasad dan keburukan ini meredupkan kualitas pada kehidupan kita? Yang keempat adalah secara gentle mengakui karunia dan kelebihan yang dia miliki. Karena sesungguhnya itulah sejatinya yang kita harus paham. Umar bin Khattab tidak segan bertanya kepada Ibnu Abbas. Padahal Masya Allah ya, antara Umar bin Khattab dengan Ibnu Abbas itu ibaratnya kayak kakek sama cucu. Tapi Umar bin Khattab itu memperlihatkan bagaimana beliau itu betul-betul mampu memberikan penghormatan dan respek kepada Ibnu Abbas. Padahal keilmuannya Umar bin Khattab itu lebih daripada keilmuannya daripada Ibnu Abbas. Karena 10 pintu ilmu, 9-nya itu dari Umar. Orang yang paling paham tentang sunnahnya Rasulullah itu Umar bin Khattab. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pernah menyampaikan di dalam satu riwayat, aku bermimpi di antara jari jemariku ini keluar air susu yang begitu banyak, dan orang yang paling banyak menampung air susu dari jari jemariku adalah Umar bin Khattab. Para sahabat bertanya, ma ta'wilu dzalika ru'ya ya Rasulullah? Apa itu takwil dari mimpi yang kamu jumpai ya Nabi? Air susu itu adalah ilmuku. Dan orang yang paling banyak menampung ilmuku adalah Umar bin Khattab. Beliau diberikan gelar Murham karena perkataannya dan pertanyaannya itu banyak dibenarkan oleh Al-Quran. Itu Umar bin Khattab.
Tapi setingkat keilmuan yang begitu mendalam Umar bin Khattab, dan termasuk salah satu di antara manusia yang telah dinobatkan sebagai penduduk surga. Bahkan Nabi pernah berkata, aku pernah melihat istana putih yang begitu megah, yang aku kira itu adalah untuk diriku, tetapi ternyata itu adalah miliknya Umar. Untuk menunjukkan betapa keutamaan Umar itu begitu besar selain Rasulullah, di bawah Rasulullah. Itu pun tidak menghalangi seorang Umar bin Khattab untuk memberikan respek kepada Ibnu Abbas. Dia bertanya kepada Ibnu Abbas perkara yang beliau tidak ketahui, untuk menunjukkan kepada kita, gentleman mengakui kelebihan orang lain bisa mengikis rasa hasad. Oh, dia rame karena dia mungkin memiliki kebaikan yang baik dengan ibunya. Oh, karena dia walaupun segitunya tapi banyak orang senang, mungkin karena dia memiliki kelebihan yang tidak aku ketahui yang menjadikan orang lebih nyaman datang kepadanya daripada kepada saya. Maka cara mengakui keunggulan orang lain itu justru tidak merendahkan kita. Mengakui keunggulan orang lain itu mengangkat seseorang. Tidaklah seseorang itu tawadhu kecuali Allah mengangkatnya dengan kedudukan yang tinggi. Itulah hasad. Penyakit yang lengket pada kehidupan manusia. Makhalal jasad anil hasad. Tidaklah setiap jasad itu kecuali dia selalu disertai dengan hasad. Hasad itu merusak. Hasad itu ibarat kobaran api yang membakar apa saja. Dan betapa berbahayanya ketika kita sudah disampaikan di dalam surat An-Nisa 32. Sudah disampaikan perkataan para ulama bagaimana lengketnya dan dekatnya manusia dengan hasad. Lalu kita tidak menterapi hasad yang ada pada hati kita. Ingat, di balik setiap follower yang kita ikuti, di balik setiap akun yang kita jumpai, setiap sosial media yang kita lihat tentang orang lain, selalu terselip bom waktu yang disebut dengan hasad hati kita terhadap apa yang telah dia peroleh. Hati-hatilah kepada hasad. Dosa pertama di pintu langit adalah hasad, dan dosa pertama di atas muka bumi adalah hasad. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Saya serahkan kembali kepada Pak Eka. Lihat nak, live Instagram. Syukran jazakallah ya Ustaz atas segala ilmunya tentang hasad di pagi hari ini. Mohon izin saya dua akun karena memang sinyalnya luar biasa. Kepental berapa kali ini tadi, Masya Allah. Masya Allah. Pindah-pindahlah Pak ke Bekasi, nanti kita urus surat kepindahan ke Bekasi. Hilang lah. Iya Ustaz, dari Samina ya. Syukur Ustaz. Insya Allah mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit hasad. Jadi Masya Allah ya. Penyakit hasad itu di kantor sangat terasa. Iya. Tidak usah. Tidak usah di kantor. Siapa itu? Pak Eka. Bahkan di tempat dakwah pun juga tidak lepas dari penyakit hasad yang banyak bersemayam pada hati setiap orang. Kita terhindar. Jadi kadang gini, ada obrolan gini, senang kalau melihat orang susah kalau melihat orang senang gitu. Iya, benar itu. Senang kalau melihat orang susah dan susah kalau melihat orang senang. Nah, itulah hasad sebenarnya. Baik Ustaz, sepertinya kita sudah masuk ke jam 8 lewat. Kami masih ada aktivitas yang harus kita teruskan. Mohon ditutup kajian di pagi hari ini. Atau mungkin ada teaser yang mau disampaikan Ustaz? Pastikan sebentar lagi insya Allah kita akan menyelenggarakan Samilah series yang ke-6. Ini termasuk series yang sangat-sangat rekomendasikan karena Masya Allah tentang konsepnya, tentang penyajian, dan terutama materi yang sejatinya kita butuhkan. Banyak sekali yang akan membuka dan memberi insight pada pelajaran tentang masalah fitnah akhir zaman. Jangan sampai lupa untuk mengikuti. Mungkin Pak Eka bisa terus mensosialisasikan. Mungkin saya berharap Pak Eka bisa menjadi duta ilmu untuk terus mengajak setiap komponen yang ada di Pertamedika untuk segera mendaftar. Di balik setiap HTM yang telah dibayarkan, di situ ada ilmu yang didapatkan, packaging ilmu yang terbaik yang akan dirasakan, dan tentunya di balik HTM yang dibayarkan ada infak-infak terbaik yang diberikan pada perjalanan dakwah. Saling bersinergi yuk. Karena di atas 200.000 akhirnya kita memiliki dana di dalam membeli seluruh peralatan dakwah, membeli kantor, membeli semua hal yang dibutuhkan dalam perjalanan dakwah. Tanpa harus meminta-minta tetapi
memberikan sebuah marwah pada dakwah itu sendiri. Dengan HTM 200.000 yang dibayarkan ketika mengikuti Samila Series, maka pada dasarnya menjadikan kita akan biasa untuk mendapatkan bahwasanya umat tidak hanya diminta menjadi objek dari penggalangan dakwah, penggalangan dana, tapi umat juga mendapatkan hak untuk dicerdaskan pada kehidupan ilmu syariahnya. Nah, itulah yang menjadikan saya merekomendasikan segera mendaftar. Ya, tadi malam kita sudah menyelesaikan pembahasan hari yang ketiga ya, suasana produksinya. Saya tadi malam baru menyelesaikan tentang bagaimana Dajjal. Ternyata Dajjal itu memiliki orang tua. Orang tuanya Dajjal itu sesungguhnya adalah orang tua laki-laki dan perempuan yang selama berkeluarga 30 tahun tidak mendapatkan anak. Setelah 30 tahun menikah, setelah 30 tahun barulah dikaruniai dengan anak. Anaknya ketika lahir buta mata sebelahnya, ketika lahir tidak berteriak sebagaimana teriakan anak kecil ketika baru lahir, lalu anak itu buta mata sebelahnya, dan anak itu ketika bertumbuh kembang, dia seakan-akan tidur tetapi sejatinya dia tidak tidur. Itu sebagian dari sifat-sifat Dajjal. Ternyata Dajjal itu adalah manusia yang tentunya dia berkolaborasi dengan iblis. Dajjal itu bukan sistem, Dajjal itu bukan negara, tapi Dajjal itu betul-betul manusia. Dia memiliki karunia, dia memiliki perkara kekuatan yang sejatinya itu adalah istidrajnya Allah kepada dirinya. Masya Allah ya. Dan ternyata Dajjal itu hari ini sudah hidup. Maka dia hidup bersama dengan manusia di satu tempat yang tidak kita ketahui. Di balik cahaya mentari yang kita rasakan, di balik rembulan yang kita dapatkan, di balik udara yang kita hirup, ternyata itu adalah matahari dan bulan yang juga sama dilihat oleh Dajjal di satu tempat yang tidak kita ketahui. Merasakan bahwasanya hidupnya kita sekarang dekat dengan Dajjal yang menjadikan kita hati-hati dan waspada. Itulah salah satu part kecil dari berbagai macam hal yang kita nanti akan sampaikan. Kita nanti akan mengetahui bagaimana zaman fitnah berbicara tentang geografi bumi. Kita akan mengetahui bagaimana kabar Nabi, bahwasanya Nabi sudah menceritakan kondisi fisik manusia di akhir zaman itu kayak apa. 1400 tahun lalu Nabi sudah menyampaikan. Dan itu semakin menambah keimanan kita kepada Nabi. Semua perkataan Nabi itu tidak ada yang salah, dan semua perkataan Nabi tidak ada yang keliru ketika kita membaca tanda-tanda akhir zaman. Beda ya dengan dukun ya. Dukun itu benarnya satu, salahnya 999, tetapi yang satu di-blow up habis-habisan. Perkataan Nabi semuanya benar, tapi tidak ada yang di-blow up oleh media. Itulah kekurangan pada zaman fitnah. Ikuti, this is the end. Perjalanan meraih pelita pada gelapnya zaman fitnah. Segera mendaftar 0857 751 50057. Jazakumullah khair. Semoga Allah menjaga kita dari semua fitnah. Semoga Allah menjaga hati kita dari penyakit hasad. Allah menumbuhkan rahmat pada hati kita, dan semoga kita senantiasa menjadi teman-teman satu profesi, satu pekerjaan yang saling memberikan ketenangan dan keberkahan di dalam bekerja dan bersaudara, untuk umat, untuk masyarakat, dan untuk negara yang kita cintai. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Salam semuanya untuk semua sahabat-sahabat kami di Pertamedika, Pak Eka, dan tolong Pak Eka bisa menjadi duta ilmu, mengajak teman sebanyak-banyaknya untuk mengikuti Samila Series. This is the end. Insya Allah investasi akhirat yang tidak akan pernah merugi dengan banyaknya privilege yang didapatkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya demikian tadi teman-teman sekalian, kajian di Jumat yang barokah ini, insyaallah mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz Abbas Samoridan dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Kita tutup kajian di pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Dari kami mohon maaf apabila ada khilaf. Selanjutnya tutup kajian ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ketemu di pekan depan. Ini namanya dipin nak IG-nya. Udah dipin ya di Instagram. Jangan Instagram, jangan di off dulu nak. Bagi teman-teman kami di Instagram, segera mendaftar. Antum akan ketinggalan hal yang bermanfaat banget kalau antum tidak mendaftar
Samilah series yang ke-6. This is the end, perjalanan meraih pelita pada gelapnya zaman fitnah. Ikuti, segera mendaftar. Niatkan dalam pendaftaran itu adalah memberikan kontribusi dalam dakwah. Antum dapat 2. Antum berkontribusi dalam dakwah, antum mendapatkan ilmu dengan kemasan yang terbaik yang kami bisa persembahkan. Segera mendaftar 0857 751 50057. Sekali lagi 0857 751 50057. Ayo menjadi bagian dari follower garis kerasnya ilmu untuk menjadi narasi kebenaran pada setiap tapak perjalanan kehidupan kita. Pastikan hadir, pastikan mendaftar, pastikan bersama dengan ribuan peserta Samilah Series. This is the end, perjalanan meraih pelita pada gelapnya zaman fitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah enak? Belum? Sudah enak? Ya, ini masih online aja nggak apa-apa. Gimana nak? Sudah nak? Mau pamit? Tadi udah ngobrol sama bapak. Iya. Ya tadi ya nak.